kita untuk menyelamatkan kita semua. Yesaya pasal 9 ayat 6 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
dalam Tuhan Yesus Kristus kita menenangkan hati pikiran kita. Saya mengajak setiap jemaat untuk bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan untuk beberapa menit di hadapan Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bersama untuk kita bersama merayakan Natal secara tatap muka. Silakan ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami, Engkau melihat umat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami, karena Tuhan begitu peduli akan kehidupan kami. Ucapan syukur kami menandakan setiap kami belajar mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, sungguh kami menyadari Natal tahun ini memang berbeda dari Natal yang sudah kami lalui. Tapi satu hal yang kami mau ingat Tuhan, bahwa Juru Selamat, berita tentang kelahiran Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berdoa ya Bapa, biarlah ini memberi pengharapan bagi setiap kami umat Tuhan. Kami yang tidak mengerti apa yang akan terjadi di kehidupan kami, tapi kami sungguh Tuhan menyerahkan pengharapan kami kepada Tuhan, kepada Allah, Sang Juru Selamat yang telah lahir bagi setiap kami orang berdosa. Biarlah firman Tuhan ibadah hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk semakin beriman, untuk semakin mengasihi Tuhan, menyerahkan juga Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa saat ini Tuhan, biarlah Engkau Allah sebagai Raja memimpin Indonesia, menolong Indonesia dengan segala pemulihan daripada Tuhan. Ini doa ucapan syukur ini kami Tuhan. Ini kami yang datang kepada Tuhan, menyadari Engkau adalah Mesias bagi setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya dan kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan kita, yang kita menerima Roh Kudus, yang kita secara kita memberikan salibkan hati dan hidup turun dalam kerajaan. Pada hari ini kita mengalami kami, hai surga, selamat Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, persekutuan khusus, aman dan kuasa, dan kita dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kehadiran Tuhan Juru Selamat kita menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita perintahkan kepada keluarga kita, keluarga dekat kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, katakan bahwa Dia lahir, Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Mari siarkan ke semua. I
Silakan. Dia lahir untuk kita, dia datang untuk kita, dia menyelamatkan kita semua. Menjadi manusia
adalah bukti cinta Tuhan kepada manusia yang berdosa. Sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak langsung membunuh manusia meski dia bisa melakukannya. Bahkan dia dapat menciptakan kembali manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi itu tidak dilakukan olehnya. Tuhan bukan saja tidak memusnahkan manusia, malah merancangkan penyelamatan baginya. Bukti cinta Tuhan kepada manusia adalah di mana Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, agar manusia terbebas dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ajak sedang jemaat semua untuk menyanyikan pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan Yesus Tuhanku. Yesus ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Allah itu. Siapkan diri kita, biarlah firman itu tumbuh di tanah yang subur dari diri kita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Malam Kudus. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Wow.
beribadah dan merayakan Natal. Tuhan, kami tahu ketika pandemi melanda di seluruh dunia, dan khususnya di negara kami Indonesia, Tuhan, ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran kami menjadi sirna, karena sekali lagi bukti penyertaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, sampai pada hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami seperti Tuhan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 126, bahwa ketika bangsa Israel ada di dalam kegelapan, ketika mereka ada di pembuangan, mereka berkata bahwa sesungguhnya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, hidup mereka seperti mimpi, muka mereka penuh dengan tertawa. Dan sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tuhan, pada pagi ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, itu sungguh hadir. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom, apa kabar? Luar biasa saudara-saudara, terima kasih kepada para majelis Kemasi dan Pembatuan di tempat ini, dan juga sempat yang memberikan kesempatan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya semalam bertanya, kira-kira dengan pendeta ini banyak kan yang hadir ya? Saya tidak juga, saudara-saudara, banyak juga, sehingga tadi waktu saya mau masuk, beliau mengatakan harus tambah gitu ya, extend tempat ya untuk ibadah karena penuh dengan antusias. Jemaat rindu bersama-sama beribadah secara onsite yang selama ini saudara mungkin online saudara ya, tapi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga berikut kebaktian Natal. Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah izin dengan gembala sidangnya, saya bilang nanti saya khotbah boleh nggak buka masker? Oh iya boleh, silakan katanya ya, jaraknya cukup jauh begitu. Nah saudara-saudara, saya percaya bahwa Natal tahun ini ada Natal yang sangat spesial dan tidak akan kita lupakan. Saudara-saudara, biasanya kita merayakan Natal ya sudah ya, karena satu mungkin tradisi, yang kedua saudara-saudara ya ini adalah sebuah kalender gerejawi saudara, maka kita ikut kebaktian Natal saudara. Tetapi saudara, kenapa saya bilang secara spesial tahun ini? Karena saudara, yang pertama, Natal seperti ini, sudah kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu, dan tentunya saudara tidak akan terulang lagi peristiwa Natal seperti ini. Kenapa saudara-saudara? Kadang saya berpikir, Tuhan kenapa sih suruh kita itu pakai apa? Pakai masker saudara ya. Saudara, sekali lagi Tuhan nggak suruh kita untuk pakai tutup mata, tutup telinga, enggak saudara, cuma tutup mulut. Tuhan kasih kita semua itu ada pasangannya ya, maksudnya begini, mata ada dua gitu ya, telinga ada dua, hidung ada satu, lubang dua, saudara-saudara ya, tangan ada dua, kaki ada dua, saudara-saudara, mulut berapa? Satu, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mengajarkan kepada kita dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, bahwa mulut kita yang satu itu disuruh tutup, saudara. Kenapa? Saudara-saudara, saya coba refleksi secara pribadi ya. Saudara, secara refleksi secara pribadi saya berpikir, ternyata Tuhan sedang bicara begini, umat manusia seperti nanti kita akan renungkan bahwa terlalu sibuk kita itu tuh bicara, kita itu ngomong, saudara-saudara. Waktu kita doa pun kita ngomong, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, kita ngomong, saudara. Tapi kita jarang kemudian buka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan, saudara. Saudara, kita lagi banyak pakai mulut kita jarang pakai telinga kita. Sehingga sampai di gereja pun, saudara, ada pendeta yang khotbah, di bawah jemaat juga lagi khotbah, saudara. Ini ngomong. Tapi sekarang saudara-saudara, jemaat semua Pak, diam. Kenapa? Pakai masker. Ya, dengar pendetanya ngomong, saudara-saudara, telinga nggak ditutup. Jadi saya lagi berpikir, saudara, ini nggak di tempat ini, tempat lain, begitu ya, saudara-saudara ya. Orang begitu, saudara, berpikir, saya maunya cuma ngomong, Tuhan tolong ini, doa pun seperti ini, Tuhan tolong, Tuhan aku ada masalah, tolong saya, Tuhan ini saya lagi ada sulit, Tuhan tolong. Tapi pernahkah saudara,
kita menundukkan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sudah 2000 tahun yang lalu, manusia begitu sibuk, manusia tidak mendengarkan, bahkan nubuatan 2700 tahun dari sekarang, atau sudah 700 tahun sebelum Kristus yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang seorang juru selamat akan datang. Saudara, manusia tidak peduli, manusia tidak mau dengar. Itu sebabnya saudara, Yesaya berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita bukan karena Allah kurang panjang untuk mendengarkan, tetapi karena dosa dalam diri kita, kita nggak mau mendengar, kita nggak mau percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Itu yang terjadi. Saudara, masa pandemi ini kemudian saya coba merenungkan, Tuhan terima kasih. Sebab apa? Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa ambil waktu tenang untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk refleksi, untuk evaluasi hidup kita. Yang selama ini kita banyak yang berbicara, selama ini seakan-akan kita yang jadi Tuhan, kita yang ingin mengatur Tuhan, dan kita bilang ini yang paling benar. Tapi Tuhan bilang, you dengar baik-baik. Saudara, dalam kisah Ayub orang yang luar biasa. Mungkin saya, bahkan hampir semua orang di dalam dunia ini tidak bisa seperti Ayub. Tapi ketika kesulitan masa datang, Ayub mulai tidak tahan. Saudara, waktu teman-teman datang bicara dengan yang ngomong sama Tuhan, dan Tuhan tanya dia semua pertanyaan. Ayub, saat ini aku akan bicara dengan kamu. Bersikap sebagai laki-laki. Di manakah engkau ketika aku menciptakan alam semesta ini? Artinya, Ayub, kalau engkau tahu segalanya, engkau lebih tahu dari saya. Sekarang aku tanya satu pertanyaan, one question, cuma satu saja pertanyaannya. Di mana kamu ketika aku menciptakan alam semesta ini? Ayub diam, saudara. Ketika pasal 42, Ayub berkata, Tuhan, aku mencabut kata-kata. Kenapa, saudara? Karena Ayub sadar apa yang dia katakan, apa yang dia omongkan sudah terlalu banyak, dan Allah sudah tahu, dan Allah diam. Allah ada saatnya silent, sudah, tapi ada saatnya Allah mengasihi umatnya. Lalu kemudian Allah berbicara. Dari Maliaki sampai ke Matius ada 400 tahun, saudara. Saudara-saudara, dari 400 tahun itu dikatakan Allah itu silent, Allah itu diam, Allah itu tidak bicara. Kenapa? Karena dari Maliaki kita mundur ke belakang sampai Yesaya, nabi-nabi, saudara, bicara tentang Tuhan. Bahkan kemudian kita sampai kepada di dalam Kejadian Musa, kita Torah itu bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan. Manusia nggak mau dengar. Waktu dari Maliaki Tuhan berhenti, 400 tahun Tuhan silent, 400 tahun Tuhan diam. Tapi Tuhan nggak tinggalkan manusia. Dan di dalam Matius itulah dari 400 tahun Allah mulai bicara dalam menunjukkan janji. Sudah saya bacakan Matius 1 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 1 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya, perhatikan, genaplah atau terjadilah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, Presiden kita Joko Widodo, atau dipanggil Jokowi, saudara-saudara, ini bukan nama panggilan sejak dia lahir, saudara. Enggak. Saudara-saudara pasti pernah membaca kisah ini, ya. Nama presiden kita siapa? Joko Widodo. Sudah mana lebih terkenal, Joko Widodo dengan Jokowi? Yang lebih terkenal yang mana? Coba saudara pergi ke desa-desa, pelosok. Saya pergi, saudara, ke tempat-tempat sampai ke pegunungan, saudara.
Saya tanya, siapa jenengannya namanya Presiden Indonesia? Mereka bilang apa? Bapak Jokowi, gitu ya. Mereka nggak bisa Bapak Joko Widodo, tapi mereka bilang apa? Jokowi, begitu. Nah, saudara-saudara, ternyata nama Bapak Jokowi ini diberikan tahun 1999, kan ya, berarti saya hitung-hitung 21 tahun yang lalu, saudara. Oleh siapa? Oleh teman bisnisnya dari Prancis katanya, namanya Bernard Sainz, saudara. Ya, Pak Bernard Sainz ini, saudara, karena orang Prancis katanya selalu ada nama pendeknya, gitu ya. Jadi kalau orang Prancis kan dia ngomong kadang lewat hidung begitu, kadang seperti itu ngomongnya serantang fu gitu suka ngomong. Jadi waktu ngomong Zoho itu susah, jadi dia kasih nama Jokowi begitu, nama shortnya Jokowi begitu. Nah, saudara-saudara, ini hanya berdua, hanya dia dengan Pak Jokowi yang tahu nama panggilan. Tapi kemudian saudara-saudara ditanya, kenapa kasih nama Jokowi? Ya, nama pertama nama pendek. Tapi yang kedua karena dia lihat figur Pak Jokowi, seorang pintar, seorang yang dewasa, dia katakan, makanya pakai nama Jokowi. Saudara, tetapi sekarang nama Jokowi bukan cuma hanya panggilan dari Bernard kepada Pak Joko Widodo, tapi ini merupakan nama yang saudara sudah milik seluruh dunia. Ketika nama Jokowi disebutkan, orang tahu ini bukan nama sembarang nama. Kenapa? Karena sekali lagi orang tahu namanya Jokowi itu melekat dengan satu negara yang cukup besar di Asia, yaitu Indonesia. Saudara-saudara, nama Jokowi bukan sembarangan nama. Saudara, kembali saya tidak bahas tentang nama Pak Jokowi, tapi saya ingin kembali kita baca firman Tuhan yang dikatakan, saudara-saudara, hal itu terjadilah supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, saudara. Berarti Allah menyertai kita. Sudah apa arti Immanuel? Tadi sudah disebutkan, Allah menyertai kita, saudara. Tetapi sudah sadarkah kita bahwa Immanuel itu bukan sekedar sebuah nama. Nama Immanuel bukan sekedar sebuah nama. Immanuel itu bukan sekedar sebuah istilah. Immanuel itu bukan sekedar sebuah kata yang indah. Immanuel itu bukan sekedar sebuah gelar, saudara. Tapi Immanuel ini membuktikan kesetiaan Tuhan kepada umat manusia. Kenapa? Karena kalau sudah baca, Matius berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan. Saudara, apa arti yang digenapkan, yang difirmankan? Artinya, saudara, Tuhan berjanji, Tuhan sudah berkata, dan apa yang sudah katakan itu dari Tuhan, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan digenapi, saudara. Artinya, saudara-saudara, tidak ada satu kata yang Tuhan ucapkan itu tidak akan terjadi, saudara. Ini penting sekali. Saudara, ketika Tuhan katakan bahwa ini terjadi sesuai dengan apa yang digenapkan, maka kita melihat bahwa Immanuel ini, saudara, adalah sebuah penggenapan janji Tuhan. Kenapa, saudara, pemahaman ini sangat penting, saudara? Karena seringkali kita hanya gampang sebutkan Immanuel, Allah menyertai kita, Immanuel, saudara. Tapi pernahkah sudah berpikir bahwa ketika Immanuel diberikan, ini mengkontraskan apa, saudara? Ketidaksetiaan manusia dengan kesetiaan Allah. Saudara, Immanuel itu berarti ketika kita tidak setia, Allah tetap setia, dan Allah tidak pernah melupakan kita, dan Allah tidak pernah membuang kita. Sudah, masa pandemi ini membuat sebagian banyak orang mengambil kesimpulan bahwa Allah itu melupakan manusia, Allah itu meninggalkan manusia.
Saudara, ada orang yang berkata begini, di mana Tuhan itu hadir? Kalau Tuhan hadir, kenapa coba? Musa pernah pikirkan kan? Usaha saya bangkrut. Saudara, ada satu anak muda yang invest di Bali, dia buka 3 kondominium yang besar, saudara. Kondo di Bali di Seminyak. Dalam 1 bulan dia bisa jual ke 30. Saudara, ya dengan investor datang banyak bisnis. Sudah masuk bulan Maret, April, semua sepi dan banyak orang kemudian saudara mengembalikan. Saudara, padahal sudah pakai uang bank juga semua. Saudara, ada yang dipotong gajinya, ada yang di PHK. So, di mana Allah itu hadir? Di mana Allah itu ada, saudara? Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa sesungguhnya, sekali lagi, Allah yang berjanji tidak akan tinggalkan manusia. Sungguh-sungguh Allah buktikan justru pandemi ini, saudara. Sekali lagi kita diajar untuk melihat Tuhan, Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh ada, Engkau sungguh memelihara hidup kami. Saudara, kita tuh kadang ketika lagi sukses, lagi jaya, lagi senang-senangnya, saudara, kadang lebih sulit melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Saudara, seringkali sudah Allah hadir dan kita tidak lihat itu. Kita merasakan kok Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi saudara, waktu di dalam saudara kesulitan yang besar, saudara, di situ kita bisa melihat Tuhan itu hadir. Kadang saudara, di tengah gelapnya saudara, lalu kemudian saudara melihat ada satu titik sinar terang itu, rasanya sudah lebih jelas melihat segala sesuatu. Rasanya sudah terang itu luar biasa kita butuhkan. Saudara, tetapi ketika saudara engkau ada tempat yang terang, saudara, engkau pakai satu lilin yang kecil, kau rasa tak butuh itu. Engkau tidak rasakan kau butuh terang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan itu, saudara, sungguh nyata pada saat kita menghadapi kesulitan dan pergumulan, saudara. Tuhan izinkan pandemi ini untuk mengajarkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita merasakan Tuhan kau sungguh-sungguh Immanuel, Allah bersama dengan kita. Saudara, selanjutnya Immanuel bukan saja sembarang nama, tapi sekali lagi kita melihat kedua Immanuel itu adalah janji Tuhan yang nyata. Saudara, janji Tuhan ini diberikan kepada manusia pada saat manusia sedang galau, pada saat manusia sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan, saudara, ini adalah yang dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Pada saat itu bangsa Yehuda, mereka ketika mau diserang, saudara, mereka lebih percaya kepada bangsa asing, saudara, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, bangsa yang tidak sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, lebih mengandalkan kepada manusia. Itu yang terjadi, saudara. Saudara, Yehuda tidak datang kepada Tuhan, tetapi Yehuda itu datang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, waktu dan kondisi bangsa Israel tidak setia, Yesaya pasal 7:14 berkata kepada kita, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Itu 700 tahun, saudara, sebelum inkarnasi itu terjadi. Yesaya berkata, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan sebuah pertanda kepada bangsa Israel. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Saudara,
bangsa Israel itu senang tanda. Saudara, kita ini kadang-kadang juga kadang suka tanda. Tuhan kasih tanda dong, bukti Tuhan menyertai. Kalau ada berkat Tuhan berarti ada Tuhan. Tapi kalau nggak ada berkatnya, ini berarti Tuhan nggak hadir. Itu yang terjadi. Dan selalu kita ingin Tuhan mana mujizat, Tuhan mana mujizat. Tapi seringkali sudah Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Di saat sekali lagi mata jasmani kita tidak melihat, tapi kita yakin Tuhan masih ada di sini. Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Tuhan masih menolong kita. Dan apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tak gampang untuk percaya sama itu. Saudara, berapa waktu yang lalu saya itu pergi ke Surabaya lagi mendoakan salah seorang jemaat kami. Dia punya bisnis, saudara-saudara, dengan marinir angkatan laut. Saudara-saudara, punya 7 kendaraan tempur rampur yang diperbaiki, saudara. Dan tentunya saudara-saudara pada waktu semua sudah diperbaiki itu akan diuji. Saudara, tapi heran beberapa bulan sebelumnya tiba-tiba Tuhan kasih saya mimpi tentang orang ini. Saudara, saya tidak mau cerita sebenarnya hal ini karena orang berpikir nanti seperti saudara ini kok bisa melihat sixth sense punya dan sebagainya. Saya berusaha Tuhan, kalau ini tidak terjadi Tuhan tolong. Tapi tiba-tiba saya harus ngomong. Saya bilang sama dengan dia, saya bilang saya mimpi tentang kamu. Saya mimpi kamu dicukur rambutnya berantakan. Lalu kemudian tiba-tiba kamu datang kepada saya, minta saya yang rapikan rambut kamu. Saya bilang saya tidak tahu makna mimpi itu, tetapi saya hanya berkata hati-hati sebab juga banyak orang-orang yang bisa mengerjai kita. Orang-orang misalkan bisnis, mungkin orang-orang tidak suka dengan kita, bisa saja terjadi. Saudara, saya hanya kasih tanda seperti itu. Saya bilang kamu berdoa, kamu percaya kepada Tuhan. Saudara, singkatnya saudara-saudara, kendaraan ini sudah selesai dan mau diuji. Dia kerjakannya bukan kali ini, sudah berkali-kali dan sudah dipercaya oleh Panglima, saudara. Hari itu ketika Surabaya, saudara-saudara, di tempat markas Angkatan Laut Marinir, pada waktu itu ingin diuji. Sudah akan turun ke laut, kendaraan tempur itu akan masuk ke laut dan sebagainya. Angin, hujan, badai, saudara. Dan saat itu sudah mereka tunggu. Tiba-tiba orang-orang dia, saudara, tidak diizinkan masuk karena memang ada beberapa prosedur yang sebenarnya harus beres, jadi tidak beres. Saudara-saudara, sampai kemudian dakafnya, komandan kavaleri telepon ke komandan pangkalan untuk bisa beri izin orang itu masuk untuk diuji, untuk dampingi para petinggi-petinggi untuk menguji kendaraannya. Saudara, lalu kemudian coba ditelepon, pangkatnya sudah minta kolonel, saudara, tetap tidak diizinkan. Hari itu mereka pulang, kecewa, saudara. Tapi saudara-saudara kalian terkasih dalam Tuhan, pada waktu pulang mereka coba cek lagi dan beberapa anggota saudara-saudara yang ngerti teknis mengatakan, Pak, ini masih ada something kok nggak kuat. Nah, mereka coba, dia akhirnya punya tempat, harus coba air pada kolam besar yang cukup 6 meter, turun kendaraannya. Ternyata ada yang bocor, saudara. Dan dia kaget. Nah, memang betul, saudara, ternyata ada berapa orang yang masuk yang memang tidak memperbaiki dengan baik, padahal orang-orang kepercayaannya. Dan saudara-saudara, itu mungkin sudah digembosin, ada orang yang memang ingin menghancurkan nama dia, saudara, perusahaan dia. Tapi sekali lagi waktu kejadian itu terjadi, lalu dia berkata, sungguh Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik, saudara? Saudara bisa bayangkan nggak kalau seandainya, saudara, kalau kendaraan-kendaraan tempur itu masuk ke laut dan itu bocor dan tidak bisa hidup, itu apa yang terjadi? Bawa arus dan habis. Nah, satu kendaraan itu, saudara, harganya saudara itu puluhan bahkan ratusan miliar. Saudara, Tuhan baik ketika itu. Saat itu dia bilang, Tuhan, kenapa tidak terjadi?
sayang sama dia sehingga tidak ada janji. Tapi pada saat itu tidak bisa melihat Tuhan itu mencintai saya, Tuhan itu hadir, Tuhan itu menolong saya, tidak bisa. Saat kemudian setelah mereka mengecek, setelah lewat peristiwa itu baru menoleh ke belakang, betul Tuhan, ternyata Tuhan itu sayang saya. Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Saudaraku yang berkasih Tuhan, kita tidak pernah berpikir di dalam masa pandemi ini kadang sudah mungkin usaha kita yang dulunya kita pikir bisa diandalkan, ternyata tidak. Tetapi dalam pandemi ini Tuhan mengatur kita untuk usaha yang lain. Sudah di sini bisa kita lihat pertolongan Tuhan. Di situ kita bisa melihat penyertaan Tuhan tidak. Tuhan itu baik, saudara. Saudara, ada jemaat kami yang tadinya bisnis dan buat untuk souvenir orang menikah dan sebagainya. Tiba-tiba saudara-saudara, karena pandemi ini nggak ada yang menikah, tidak ada orang kasih souvenir, dia bingung saudara. Dia berdoa, Tuhan, aku nggak tahu, tapi aku percaya Tuhan hadir. Tuhan nyata, itu ingatkan dia. 20 tahun lalu, 10-15 tahun yang lalu, dia simpan satu mesin mie dari mamanya. Dia ingat itu, kenapa dia tidak pakai? Lalu dimulai saudara bikin mie yang dipackaging sudah mie ayam, mie babi, dan itu laku keras yang buat sosmed. Dan berkat Tuhan itu lebih sungguh nyata daripada yang sebelumnya. Sudah di situ Tuhan hadir. Bagaimana Immanuel ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, kalau seandainya saudara kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, berapa waktu lalu saudara saya bicara saudara, ketika Tuhan mengatakan mukjizat, Tuhan itu hadir, Tuhan bikin mukjizat, dan mukjizat kita pikir adalah dalam benak kita. Kalau seperti itu baru mukjizat. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka jumpa di satu tempat yang namanya Marah. So di situ kemudian mereka ingin minum. Saya pernah pergi ke tempat itu berapa kali, tapi belum nggak berani coba saudara airnya di situ. Saudara, karena saya lihat kotor begitu ya. Saudara, air mereka minum itu mereka pahit rasanya. Mereka menganggap, mereka tidak, Tuhan, kenapa bawa kami keluar seperti ini? Apa maksud Tuhan? Mereka nggak mengerti, marah sama Musa. Saudara, kalau saya jadi Musa, saya berpikir, Tuhan, kirim dong mukjizatnya. Mukjizat kayak apa? Tuhan kirim kayak lebah, banyak lebah. Bawa apa? Bawa madu. Madu itu dijatuhkan dengan air itu. Tiba-tiba menjadi apa? Manis. Betul ya? Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Pertanyaan saya, Tuhan sanggup kirim lebah bawa madu? Sanggup. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Tuhan cuma bilang sama Musa, ambil ranting yang kering depan, lempar aja. Langsung kemudian air itu jadi apa, saudara? Manis. Sudah di luar logika kita. Karena kita berpikir, Tuhan, masa sih ranting yang kering itu bisa pakai? Saudara, masa ranting yang kering yang tidak ada nilainya itu bisa pakai untuk melakukan usaha Tuhan, itu bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, masakah hidup kita itu Tuhan nggak bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan? Saudara, jangan kita terlalu look down, merendahkan diri, melihat diri kita terlalu rendah sampai merasa Tuhan seakan-akan aku ngoyong, aku nggak dibutuhkan lagi. Tuhan, hari ini ketika engkau dan saya bisa ibadah bersama-sama, itu karena cinta kasih Tuhan begitu nyata, begitu real dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saya menoleh ke belakang, Tuhan 9 bulan Tuhan sudah pilih. Hidup kita itu ternyata sangat fragile, sangat rapuh, saudara. Gampang sekali. Ada jemaat kami tinggal di kompleks cukup elit di Kelapa Gading. Paling elit nggak betul juga, mungkin dari villa. Sudah rumahnya besar sekali.
Istri, suaminya, anak-anaknya, mereka punya perusahaan tapi hanya dari rumah, tidak berani keluar, belanja grocery. Tiba-tiba istrinya bisa kena COVID. Dia bingung. Suaminya ketemu saya itu pakai APD, temu pendeta pakai APD. Saudara, ada penerjemah kami, mertuanya itu keluarga, anaknya itu dokter juga, tidak pernah keluar. Tiba-tiba kena COVID, dan kemudian dipanggil Tuhan. Saudara, cukup terpukul. Padahal kemana-mana. COVID itu akan mengubah banyak tatanan kehidupan, mengubah banyak kebiasaan, saudara. Kita Natal kita bisa duduk sama-sama, bisa cipika-cipiki, bisa senang, tapi tiba-tiba sekarang tidak. Mengubah banyak tatanan dalam sosial. Tapi saudara-saudara yang terkasih Tuhan, saya berpikir betul, pertama, kita tidak perlu takut sama COVID. Kita terus takut sama Tuhan. Tapi perhatikan, kita masih hidup di iman. Tidak boleh sembarangan. Pakai masker, jaga diri dengan baik. Tapi yang ketiga, saya percaya Allah Immanuel menyertai kita. Kenapa saudara? Saya ini 2-3 bulan itu mulai terbang. Saya terbang pelayanan di mana itu saya pikir Tuhan perginya. Ada cuma kami kenal anggota keluarganya, katanya saya harus hadir. Saya berdoa sama Tuhan dan saya ingat Martin Luther. Tuhan mengajarkan kepada kita Immanuel, bukan sekedar kata. Immanuel itu Allah menyertai kita, itu bukan sekedar sesuatu kalimat yang enak di telinga. Martin Luther, kita hanya kenal dia sebagai tokoh reformator. Tapi tahukah saudara-saudara, waktu Martin Luther hidup itu di abad 1516. Waktu dia reformasi 1517 itu di abad 16. Dan kalau kita lihat sejarah abad 14 sampai 16 itu yang dinamakan Black Death, sebuah epidemi yang membunuh katanya 75 juta sampai 200 juta jiwa orang di dunia. Saudara, saat itu dan seorang pendeta dan teman-temannya, saudara, menulis surat kepada Martin Luther, Johann Huss namanya. Dia bilang, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mesti memang diam, atau ketika mereka meninggal harus kita layani, dan orang yang sakit kena itu apakah kita juga melarikan diri? Saudara, Martin Luther hanya ngomong begini, first, if anyone fear, let him flee. Kalau orang itu takut, nggak apa-apa dia pergi. Melarikan diri nggak dosa. Kenapa? Karena Musa melarikan diri waktu dikejar Firaun, menyelamatkan dirinya. Waktu Yusuf bersama dengan Maria itu lari dari kejaran Herodes, bukan dosa. Tapi dia bilang, yang kedua, panggilan kita, but I stand before God to do His will. Tapi aku akan berdiri di hadapan Allah untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan, artinya apa? Dia percaya kehadiran Tuhan sungguhnya dalam hidup ini. Dan dia bilang, Tuhan kiranya tolong saya di tengah pandemi ini. Saya percaya ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan, kita percaya hidup kita di tangan Tuhan. Pandemi bisa membatasi social distancing, physical distancing, tapi tidak ada spiritual distancing. Kita tetap ibadah sama Tuhan, dan Tuhan juga tidak pernah tinggalkan kita, karena Dia Allah yang Immanuel. Sudah, saya berdoa agar hari ini dalam renungan singkat Natal hari ini kita diingatkan kembali, jangan takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Hidup kita di tangan Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan akan panggil kita pulang. Tapi kalau belum, saudara, kita terus hidup untuk Tuhan, tetapi hidup di
bijaksana, hidup dengan hikmat, harus jaga diri kita baik Allah dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Allah Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat-Mu GKBJ Manggar untuk boleh rayakan Natal. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu untuk setiap umat-Mu. Tuhan, Hamba berdoa, Tuhan jaga mereka satu persatu, jauhkan dari segala mara bahaya, segala virus yang ada. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru di tengah kegalauan dari umat Tuhan 2700 tahun yang lalu, Tuhan, Engkau nyatakan janji-Mu, Engkau akan datang dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami hari ini boleh mengalami menggenapi janji Tuhan. Yang pertama, kedatangan Tuhan. Tapi kami juga percaya kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau Engkau datang yang pertama, kami juga percaya Engkau akan datang yang kedua. Tuhan, saat ini ketika kami hidup di antara kedatangan Tuhan, ajar kami untuk hidup sungguh-sungguh, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Gembala Sidang Tuhan, majelis dan seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan, pakai mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saya percaya di masa-masa sulit ini kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, karena kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang menolong dan menyertai kita. Saya juga mewakili hamba Tuhan majelis mengucapkan terima kasih buat Mus Randy yang sudah melayani pada kesempatan pagi hari ini. Dia sebenarnya liburan saudara ya, tapi kita minta kesediaannya untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali ketemu pada hari Minggu di dalam ibadah umum. Ya, hari Minggu kita tetap ibadah 2 kali. Ibadah yang pertama jam 9:30 dan kemudian ibadah yang kedua jam 5 sore. Ya, demikian saudara. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal. Ya, biarlah kita boleh tetap bersama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing, dan berkat Tuhan kiranya terus menyertai dan menolong kita. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Mus Randy. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan dimanapun kau berada. Itu sungguh-sungguh nyata Allah Immanuel, Allah yang menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.